Oke, saya mau langsung lanjut ke Bang Taufik. Bang, begini, meskipun tadi Bang Taufik mengatakan bahwa ya ini harus ada mens reanya, artinya harus ada tindakan pidana di sana. Tapi ada sebagian masyarakat yang kemudian memiliki perspektif bahwa ya pelaku LGBT ini seharusnya bisa dilakukan atau dikualifikasikan sebagai suatu delik atau tindak pidana karena bisa merusak moral bangsa dan lain sebagainya. Apakah kemudian perspektif ini sebetulnya bisa terakomodir dalam sebuah produk hukum, terutama di KUHP atau bagaimana? Ya, saya menghargai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Kholil ya, bahwa ketika kita berbicara soal isu LGBT, ya sebaiknya kita tidak fokus pada bagaimana menerapkan hukum pidana ya. Karena hukum pidana ini sangat ketat terkait dengan prinsip-prinsip dan teori-teorinya bahwa kita tidak boleh sembarangan memidanakan atau melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang sulit untuk ditemukan kehendak jahatnya, mens reanya ya. Di dalam hukum pidana itu ada dua, ada mala per se dan ada mala prohibita. Mala per se itu adalah satu tindak pidana ya, suatu perbuatan yang sudah melekat pada perbuatan tersebut tindak pidananya, misalnya kejahatan pencurian, pembunuhan, perkosaan, kemudian tindak kekerasan ya baik verbal maupun fisik. Nah itu dia sudah merupakan kejahatan dalam bentuk perbuatan itu sendiri. Tapi ada juga mala prohibita ya. Ada satu perbuatan yang sebenarnya dia tidak melekat unsur jahatnya, tapi kita jadikan dia kejahatan ya, seperti tindak pidana di bidang ekonomi ya, misalnya ada gratifikasi ya, gratifikasi di beberapa tempat kalau dianggap sebagai komisi di beberapa negara misalnya itu dianggap diperbolehkan, tapi di Indonesia kita buat sebagai satu larangan. Sebetulnya bisa masuk di situ, tapi yang menjadi masalah adalah tetap bahwa mens reanya itu harus clear, harus jelas. Kalau misalnya tidak, kita sulit untuk menemukan kehendak jahat dari pilihan orientasi seksual seseorang, maka dia sulit untuk masuk hukum pidana. Oleh karena itulah maka isunya jangan di soal pidana. Kalaupun ada pemindanaan bagi suatu perbuatan, maka perbuatannya tetap harus ada bentuk mens rea lainnya. Misalnya tadi di dalam KUHP ya, RKUHP sebenarnya ada ya perbuatan cabul ya terhadap sesama jenis. Ya, baik itu untuk yang anak-anak juga dipidana, yang dewasa pun juga dipidana ya. Tetapi ada unsur-unsur lainnya seperti menggunakan kekerasan, ya melanggar kesusilaan, mempublikasikannya, ada unsur pornografi. Nah di situ perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis bisa dipidana. Tapi mens reanya di mana? Mens reanya adalah ya perbuatan cabul kepada anak, karena tidak boleh dilakukan untuk gender, untuk pilihan orientasi seksual apapun. Kemudian untuk yang dewasa, mens reanya di mana? Mens reanya adalah ada kekerasannya di situ, ada melakukan publikasinya di situ, ada unsur pornografi. Jadi di tataran itu ya sepanjang memang mens rea ditemukan itu ada. Tapi kalau misalnya yang dipidana adalah pilihan orientasi seksualnya, maka kalau kita paksakan masuk di dalam KUHP ya, RKUHP, jadi rusak nanti bangunan teori dari RKUHP itu sendiri. Oleh karena itu tidak perlulah kita kemudian terus paksakan harus masuk di dalam RKUHP. Nah kalau kita mau bicara soal isu LGBT bisa masuk seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi ya, di soal bagaimana kalangan agamawan melakukan dakwah, melakukan mengingatkan kepada masyarakat. Nah itu yang bisa ditonjolkan sebenarnya. Oke, berarti gini Bang Tobas, soal misalnya berkumpul, berkampanye gitu dengan komunitas-komunitas LGBT begitu, selama tidak ada mens rea-nya, selama tidak ada tindak pidananya, itu kan artinya tidak melanggar begitu ya. Sementara yang dikhawatirkan juga karena misalnya dengan berkumpul, berkampanye itu kan akan mempengaruhi juga pemahaman soal itu. Ini kan ada dua titik yang bertolak belakang gitu, Bang. Gimana kalau kayak gitu, Bang? Jadi begini, kita jangan kemudian menjadi masyarakat yang punitif. Masyarakat yang punitif adalah masyarakat yang gemar menghukum seseorang secara pidana. Jadi seolah-olah hukum pidana itu ditempatkan sebagai paracetamol, kita sakit kepala minumnya paracetamol, sakit perut minumnya paracetamol, masuk angin minumnya paracetamol. Jadi seolah-olah dengan memidanakan seseorang, suatu persoalan yang dianggap persoalan di tengah masyarakat, maka bisa selesai persoalannya. Padahal tidak demikian. Jadi jangan kemudian tadi persoalan bahwa
kelompok LGBT membuat perkumpulan, mempublikasikannya, itu akan dianggap sebagai persoalan di tengah-tengah masyarakat, kemudian selesainya dengan dipidana. Nah, itulah yang kita sebut sebagai masyarakat punitif. Ya, padahal sekarang kita justru mendorong alternatif penyelesaian di tengah-tengah masyarakat dengan penyelesaian non pidana, ya, dengan perdata, dengan administrasi, dengan rehabilitasi misalnya dan sebagainya. Nah, jadi jangan kemudian ya kalau itu dianggap sebagai persoalan, maka kita melulu merujuknya pada pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kalau kemudian suatu perbuatan yang tidak masuk dalam kategori mens rea, kita jadikan dia delik pidana, maka akan membuat seluruh bangunan KUHP-nya nanti dia akan bermasalah. Ya. Itulah yang kemudian kita hindari. Ya. Kita tetap harus bisa mempertanggungjawabkan secara teoritik, secara prinsipil, secara akademik, bahwa segala delik-delik yang diatur dalam KUHP ini memang memiliki pondasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik, saya ke Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, kalau tadi sudah clear sepertinya penjelasan dari Bang Tobas gitu, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap gitu, tapi sepertinya juga belum mengakomodir apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa pemahaman ini kan jangan disebarluaskan begitu ya. Nah, sepertinya kan belum ada titik temu juga ini di rancangan KUHP ini. Kalau Pak Kiai gimana Pak Kiai melihatnya? Cara mereduksinya begitu ya? Ya, pertama saya sudah ketemu dengan Bung Taufik bahwa ini tidak fokus pada pidana. Fokus bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan LGBT. Nah, nanti tinggal diaturnya dengan di mana, banyak pidana. Kalau saya masih mengusulkan karena dia ada sumber hukumnya adalah sumber hukum Islam, maka sama dengan yang saya sekarang masih menyampaikan aspirasi, sama dengan perzinahan. Tidak karena ada pemaksaan, tidak karena kekerasan, tidak karena banyak publikasi, tapi karena tidak legal, yaitu karena melanggar undang-undang yang seharusnya pernikahan ada dilakukan dengan sesuai undang-undang, ternyata dia melakukan kumpul kebo itu ya termasuk adalah melanggar dari undang-undang. Itu secara eksplisit. Maka sama dengan tadi kumpul kebo sesama perempuan, laki-laki atau laki-laki atau dengan perempuan, perempuan laki-laki, itu tentu adalah bagian dari yang bisa dipidanakan. Itu kalau dalam aspek hukum Islam yang bisa kita masukkan dalam hukum Islam namanya hukmul jinayah, soal kejahatan tadi ya, pidana tadi. Yang kedua juga jadi tidak tunggal kan penyelesaiannya. Kalau saya sebagai tadi sampaikan teman-teman para kiai itu menyampaikan dakwah itu kan menyeru. Tapi menyeru ini kita bisa melihat kan makin lama makin naik gitu angka-angka orang-orang yang terjerat pada LGBT itu. Maka harus ada aspek jera. Bagi kami itu adalah kejahatan. Kejahatannya di mana? Tadi kejahatannya adalah pada aspek asusila, kemanusiaannya, dan norma agama. Jadi itu bisa dihukum sebenarnya. Nah, mempublikasikan sesuatu penyimpangan, saya pikir perlu juga diatur di situ. Penyimpangan dalam hal ini kan sama dengan orang namanya mempublikasikan kumpul kebo, karena ini belum dimasukkan, tapi dianggap adalah sesuatu yang tidak menyakitkan hak dia. Kita kan ada hak yang lebih mewadai kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pembahasan makin panjang, tetapi pada prinsip besarnya adalah LGBT itu harus diatur. Bagaimana mereka bisa dilarang, kemudian juga dilarang penyebarannya. Karena kalau itu menyebarkan dianggap legal. Sekali, dua kali orang mempublikasikan, ya viral di podcast, lalu dikampanyekan kalau ia pasangan sejenis, itu kan lama-lama orang permisif. Nah, kita ada di dalam prinsip hukum Islam namanya saddud dzara'i, melakukan preventif. Nah, melakukan preventif itu juga bagian daripada mengantisipasi terjadinya kejahatan dan terjadinya penyimpangan. Sehingga perlu juga diatur untuk melakukan preventif. Bukan hanya saja menghukum ketika orang melakukan, itu yaitu aspek jerahnya. Maka mawani'nya adalah saddud dzara'i dalam bahasa ilmu usul fikihnya, kita penting untuk lakukan dengan antisipasi hukum agar orang tidak melakukan dan penyimpangan tidak menyebar. Oke, baik. Pak Kiai terima kasih, Bang Tobas juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada waktu kita akan berdiskusi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih.